Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Hartanti dengan NIM 8606061114. Di sini saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai pondasi, prinsip dasar atau tiang penguat yang menopang seluruh sistem pendidikan agar dapat berdiri kokoh, berfungsi dengan baik, dan mencapai tujuannya. Ada 4 pilar pendidikan yang menggambarkan bagaimana pilar ini memperkuat kapasitas utuh seorang manusia. 1. Learning to know. 2. Learning to do. 3. Learning to be. 4. Learning to live together. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dari Ki Hajar Dewantara memandang guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai penuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Adapun makna dari ketiga prinsip dasar tersebut. 1. Ing ngarso tulodo atau di depan memberi teladan. Ketika guru berada di depan atau menjadi seorang pendidik, guru harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. 2. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Ketika berada di tengah murid atau masyarakat, guru harus mampu membangkitkan niat, motivasi, dan kreativitas mereka. 3. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Ketika berada di belakang, guru harus mampu memberikan dorongan moral, arahan, dan kepercayaan kepada anak didik. Analisis, relevansi, dan tantangan penerapan dalam era digital. 1. Pembelajaran daring. Relevansinya, konsep Tutwuri Handayani sangat ideal untuk pembelajaran daring karena mendorong kemandirian belajar. Guru memberikan ruang seluas-luasnya bagi murid untuk mengeksplorasi materi dari berbagai sumber digital. Tantangan, sisi ing ngarsa sung tulodo dan ing madya mangun karsa seringkali lumpuh akibat sekat layar. 2. Literasi digital. Relevansi, pendidikan zaman sekarang harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Mengajari murid berselancar di internet dengan aman, memilah hoaks, dan memanfaatkan AI untuk belajar adalah bentuk penuntunan kodrat zaman yang paling relevan saat ini. Tantangan, digital divide, dan kompetensi guru itu sendiri. 3. Karakter peserta didik. Relevansi, Ki Hajar Dewantara menekankan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa untuk menghasilkan budi pekerti. Tantangan, kecanduan handphone dan pudarnya sopan santun karena interaksi yang anonim di media sosial. 4. Peran guru. Relevansi, prinsip sistem Among menegaskan bahwa guru adalah fasilitator dan pamong, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Di era Google dan AI, peran guru semakin mutlak. Guru tidak perlu bersaing dengan mesin untuk menghafal kata, tetapi melatih murid cara berpikir kritis. Tantangan, pergeseran mentalitas dari penguasa kelas menjadi mitra belajar. Refleksi singkat bagaimana pilar menjawab persoalan pendidikan nasional dan contoh aktualnya. 1. Pendidikan ontologi. Hakikat apa yang dipelajari dan siapa yang belajar. Selama bertahun-tahun, dunia pendidikan kita terjebak dalam pandangan ontologis bahwa belajar adalah menghafal materi standar yang beragam, dan siswa adalah wadah kosong yang harus diisi sama rata. Contoh aktual, sebelum guru mengajar, mereka tidak langsung menyuapi materi yang sama ke semua anak. Guru memetakan kemampuan awal siswa, apakah si anak sudah paham fondasi dasar atau belum. Pilar epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan.
pola pembelajaran tradisional yang terlalu berpusat pada guru, dan stimulus respon yang instan membuat siswa pasif. Pengetahuan tidak lagi diberikan oleh guru, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh siswa melalui proses berpikir kritis, eksplorasi, dan pemecahan masalah yang nyata. Contoh aktual, siswa SD diminta menghafal jenis sampah dan dampak dari buku epistemologi pasif. Mereka diajak membuat proyek pengelolaan kompos di sekolah mereka sendiri. Pilar aksiologi. Untuk apa ilmu tersebut atau nilai dan etika? Aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh bebas nilai. Ilmu harus mengabdi pada pembentukan karakter, etika, dan kemanusiaan. Contoh aktual, ketika sebuah sekolah mengintegrasikan refleksi moral dalam setiap pembelajaran, misalnya mendiskusikan batasan etis penggunaan AI dalam menulis esai, atau membuat deklarasi anti perundungan yang dipimpin oleh siswa sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.